Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra, mahasiswi FKG UMI angkatan 2020 dari Stambuk 162-2020-0006. Di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana cara menganamnesis yang baik dan benar. Nah, di sini langsung saja sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu anamnesis. Anamnesis adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter dan pasien untuk mendapatkan informasi yang berlebih dari pasien yang dapat menunjang diagnosis dari dokter nantinya. Selanjutnya, berikut adalah hal-hal yang penting yang harus dipelajari dalam anamnesis. Di sini saya merangkum jadi 3 bagian. Yang pertama ada identitas pasien. Seperti biasa kita menyapa pasien, kemudian dilakukan sambung rasa dengan pasien guna kita bisa menggali lebih dalam tentang apa sih yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian selanjutnya ada the fundamental 4 atau 4 pokok pikiran. Di sini diantaranya ada riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, kemudian ada riwayat penyakit keluarga, dan ada riwayat sosial ekonomi. Selanjutnya ada secret 7 of anamnesis. Nah, ini merupakan tahap untuk mempertajam dari hasil anamnesis kita. Langsung saja. Yang pertama ada identitas pasien. Nah, di sini kita menanyakan data diri dari pasien seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Yang perlu diketahui di sini, menganamnesis pasien pada saat tahap identitas pasien, kita usahakan untuk menyapa pasien dengan ramah dan menyambung rasa agar pasien nyaman untuk menceritakan segala keluhannya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh rekaman medis dari FKG UMI. Selanjutnya yang kedua yaitu fundamental 4 atau 4 pokok pikiran dari anamnesis. Nah, di sini 4 pokok pikiran dari anamnesis adalah hal-hal yang penting yang harusnya kita paparkan pada saat menganamnesis dan dilakukan secara sistematis, yaitu menanyakan tentang riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat sosial ekonomi dari pasien. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu riwayat penyakit sekarang. Nah, hal ini meliputi keluhan utama dan anamnesis lanjutan. Keluhan utama ialah keluhan yang dirasakan oleh pasien yang membuat pasien datang ke tempat pelayanan kesehatan kita atau ke klinik dokter gigi untuk mencari sebuah pertolongan. Anamnesa riwayat penyakit sekarang itu dilakukan dengan menggunakan metode Secret 7 untuk mempertajam hasil anamnesa, yaitu yang pertama kita menanyakan di mana lokasi sakit yang diderita oleh pasien. Kemudian yang kedua onsetnya itu terjadi kapan dan sudah berapa lama. Kemudian kuantitas keluhan, di sini kita menanyakan seberapa berat rasa sakit yang dirasakan oleh pasien. Misal kita menanyakan dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah sampai mana tingkat sakit yang dirasakan oleh pasien. Kemudian selanjutnya ada kualitas keluhan, lalu ada faktor yang memperberat. Faktor yang memperberat di sini seperti misalnya pada saat pasien sedang minum minuman dingin atau makan makanan yang panas, rasa sakit itu kembali muncul. Kemudian faktor yang meringankan seperti misalnya pada saat rasa sakit itu muncul, pasien mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan sebagainya. Lalu ada faktor yang menyertai. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu riwayat penyakit terdahulu. Nah, di sini ditanyakan apakah penderita pernah sakit serupa sebelumnya, ataukah ini adalah rasa sakit yang pertama kali dialami oleh pasien. Jika pernah dirasakan sebelumnya, kita kembali menggali lebih dalam dengan menanyakan kapan kira-kira terjadinya penyakit itu, kemudian sudah berapa kali rasa sakit itu datang kepada pasien, lalu sudah diberi obat apa saja untuk meredakan rasa sakitnya.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu riwayat penyakit keluarga. Nah, di sini tujuan dari menanyakan riwayat penyakit keluarga adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit keluarga yang menyertai pasien, kemudian dapat berpotensi mempengaruhi dari progres perawatan pasien ke depannya, ataukah mungkin dapat menjadi pemicu rasa sakit yang diderita oleh pasien. Kemudian selanjutnya ada sosial dan ekonomi. Nah, di sini kita menanyakan status pasien, kebiasaan pasien seperti misalnya kebiasaan buruk merokok atau minum minuman beralkohol yang dapat mempengaruhi kondisi dari gigi pasien, kondisi mukosa, dan keadaan rongga mulut dari pasien. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.